Halo Sobat Genvest semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Podcast Berani Berinvestasi. Hari ini bersama saya Andrian dan pastinya saya nggak sendirian. Di sini sudah ada partner saya, rekan saya yang akan jadi narasumber juga ya. Sini sudah ada Joen. Halo Joen. Hai, apa kabar? Baik, Joen kabarnya gimana? Cukup baik. Nah, hari ini saya dan Joen akan ngobrolin satu sektor yang menarik ya. Masih sehubungan dengan result nih Joen ya, kan lagi musim laporan keuangan nih ya. Nah hari ini kita akan ngobrolin satu sektor yang kalau dilihat emitennya belakangan lagi pada bullish nih, yaitu sektor consumer staples. Nah kira-kira ada info menarik apa? Pastiin teman-teman stay tune sampai dengan akhir ya. Oke Joen, ngomong-ngomong soal sektor consumer staples ini, kira-kira gimana nih so far resultnya di first quarter untuk saham-saham kayak misalnya Emyor, Unilever, Sido, Cimory, menurut Joen gimana? Hasil dari first quarter ini agak mix, ada yang above, ada juga yang below. Untuk yang above dulu, yang happy dulu ada Cimory sama Unilever. Yang pertama Cimory punya net profit itu came above our and Bloomberg consensus. Ini karena better gross profit margin dari company management and lower OPEX. Yang kedua juga ada Unilever yang resultnya came above, terutama karena lower remuneration cost di first quarter ini dan adanya lower royalty cost di first quarter 2025. Itu buat yang above. Tapi kita juga ada hasil yang below seperti ICBP, Mayora, sama satu lagi adalah Sido muncul yang baru minggu lalu juga udah keluar. Kalau boleh dibahas satu-satu, ICBP itu resultnya below karena ada softer sales growth, di mana noodle domestiknya itu cukup soft, overall domestic growthnya cukup soft, dan karena mereka kebanyakan itu dari noodle salesnya juga cukup soft. Nah tapi ini mungkin karena adanya perubahan dari tanggal lebaran nih. Kan tahun lalu kita lebaran tanggal mid-April kan? Dan tahun ini jatuhnya di April awal. Nah, karena lebaran yang lebih maju itu membawa maju juga truck ban sebelum lebaran itu kan biasanya ada pembatasan tuh buat orang-orang mudik supaya nggak terlalu macet. Nah, karena truck ban-nya dibawa maju, akhirnya mereka itu nggak bisa jualan di 1 minggu terakhir di bulan Maret. Sehingga working days-nya kan lebih sedikit nih dibandingin tahun lalu. Jadi itu yang makanya hasilnya agak soft. Untuk alasan yang sama, itu kita lihat Mayora juga net profitnya came below. Tapi selain truck ban, Mayora itu juga ada masalah dari restocking harga kopi. Karena kan harga kopi ini sekarang naik-naik terus nih. Nah, maksudnya udah naik dari tahun lalu, sempat melanda dikit, terus naik lagi sekarang. Jadi itu yang membebani gross profit margin dari Mayora. Karena mereka baru restocking di bulan Maret. Jadi gross profit marginnya agak terkompres gitu. Makanya hasilnya below. Terakhir Sido muncul. Sido muncul kan biasanya orang minum tolak angin nih. Nah tolak angin salesnya di first quarter ini agak soft karena turunnya agak besar, sekitar 42% year on year. Kalau quarter on quarter turun 61% di tolak angin sales, herbal sales segmentnya Sido muncul. Itu yang mengapa hasil Sido muncul below ours and consensus. Itu aja sih mungkin dari consumer staples. Jadi tadi yang above itu Unilever sama Cimory ya. Ya ternyata ICBP, kemudian Emyor dan Sido ya, tolak angin cukup terkontraksi nih, yang membuat reportnya itu below. Sobat Gamers sudah di spill ya raport nih dari kinerja kuartal 1 emiten consumer staples yang kebetulan kita cover juga ya tadi seperti mention. Kemudian kita sedikit beralih, masih sedikit soal consumer, cuman mungkin tipenya retail consumer nih. Kayak AMRT dan juga MIDI, itu gimana Joen so far sih selama kuartal 1 ini? Yang pertama ada Alfamart nih. Kalau dari Alfamart hasil kuartal pertamanya cukup bagus dan ini di atas ekspektasi kita maupun Bloomberg consensus. Ini sendiri karena adanya gross profit margin yang melebar di kuartal pertama dibandingin kuartal 4, yaitu di kuartal pertama itu 21,9%. Sedangkan di kuartal 4 tahun 2024 itu di 21,6%.
Kita percaya gross profit margin ini bisa widen karena pertama stronger sales growth dibandingin previous quarter and lower promotional expense. Karena kalau untuk Alfamart promotional expense itu dibukukan ada sebagian di COGS, ada sebagian juga di bagian OPEX tentunya. Nah, karena lower promotional expense di first quarter ini dibandingin fourth quarter, makanya hasilnya bisa above. Kalau dari MIDI itu hasilnya juga cukup baik. Kemarin mereka baru mengadakan analyst meeting untuk mendiskusikan hasil first quarter ini. Nah kan MIDI ini ada rencana untuk mendivestasikan Lawson pada rencana company sih mid-May 2025. Jadi nanti by second quarter result harusnya Lawson udah dikeluarin tuh dari bukunya MIDI. Kita expect ada positive reaction from that karena kan Lawson selama ini membukukan rugi. Nah, kalau di first quarter sendiri, MIDI punya profit, MIDI only, Alpha MIDI only nih. Itu revenue-nya bertumbuh 6% Q on Q dan 18% year on year. Itu sekitar 5,3 triliun, itu revenue-nya. Net profit MIDI only itu naik 59% Q on Q dan 28% year on year, jadi 230 billion di first quarter 2025. Kan Lawson-nya mau di-divest dari MIDI. Jadi nanti by end of year kita expect MIDI 2025 net profit itu bertumbuh 33%. Nah, itu di atas 5 years CAGR of net profit growth selama 5 tahun ke belakang. Yang di sekitar 29-30%. Jadi emiten-emiten retail consumer ini menarik ya, khususnya MIDI ya. Iya. Dengan adanya tadi divestasi Lawson, hopefully ke depan akan semakin mengerek kinerja lebih positif lagi untuk MIDI harapannya. Iya, karena di divestasi itu impairment yang dibukukan juga minimal. Jadi dan dibandingin tahun lalu kan MIDI ini nanggung 1 tahun loss-nya Lawson. Sedangkan tahun ini tuh dia cuma nanggung 5,5 bulan. Asumsikan nanti divestment-nya terjadi di mid-May. Nah, Joan, aku sedikit penasaran nih. Sebenarnya untuk saat ini kira-kira apa sih tantangan yang mungkin cukup struggling bagi emiten-emiten consumer saat ini? Apakah sampai dengan saat ini ya tingkat konsumsi masyarakat tone-nya masih agak weak atau seperti apa? Apa sih kira-kira yang menjadi tantangannya? Oke, tantangannya pertama mungkin bahas datanya dulu ya. Kita ada bikin analisa dari 91 consumer related company. Kita dissect dari segmental revenue-nya of each of those company and found that middle class discretionary consumption itu slower growth terus-menerus dari quarter to quarter. Yang dulunya bertumbuh 11% di first quarter 2024 itu memelan menjadi 3% year on year growth di first quarter 2025. Ini itu item konsumsi-konsumsi seperti otomotif, mobile data, fashion, makan keluar, terus ada home improvement, airplane tickets, luxury hotels, sama theme park tickets. Kalau itu dari discretionary spending-nya nih. Kalau misalnya dari FMCG itu sendiri ada sekitar 52 FMCG segmental revenue yang kita lihat nih. Dan revenue growth-nya juga semakin memelan dari yang sebelumnya median 4% di fourth quarter 2024 menjadi median 1% di first quarter 2025. Selain mungkin kita bisa ngelihat positifnya cuman dari data-data ini. Personal care itu menunjukkan tanda-tanda perbaikan dari decline mereka dari 2023. Sekarang growth-nya mulai lebih baik, tapi mungkin karena ada efek low base juga ya. Tapi secara keseluruhan memang cenderung weak berarti ya? Slowing ya. Iya. Oke, kemudian tadi kita sempat membahas hal-hal yang mungkin menjadi challenge yang cukup struggling ya bagi emiten consumer. Nah, kemudian next-nya ada nggak sih, Joan, something yang kita harapkan bisa menjadi katalis positif kuat nih untuk menopang kinerja emiten consumer staples ini sampai dengan akhir tahun nanti? Ada nggak kira-kira? Kalau katalis sampai sekarang kita masih lebih ke arah berharap sih. Berharap adanya positive development dari various of government programs. Kita berharap mereka mulai menunjukkan bukti-bukti kalau adanya perbaikan nih, misalnya dari makan siang gratis bisa mendorong konsumsi. Lebih ke arah kita masih menunggu dan berharap ada hasil yang baik.
Oke, from kebijakan government ya, kebijakan populis ya, yang memang sudah berlangsung sejak awal tahun nih. Mungkin Sobat Gamers sudah sering dengar juga ya. Iya, terus apalagi adanya panen nih di kuartal kedua itu. Di kuartal kedua kita ngeliatnya ada panen, dan dibandingkan tahun lalu kan meskipun lebarannya maju, jadi sales lebaran tahun lalu dibawa maju ke first quarter, tapi kan trackman-nya dibawa maju nih. Jadi kan secara tidak langsung working days di second quarter 2025 lebih banyak daripada second quarter 2024. Jadi kita berharap adanya positive reaction dari sana, dan hopefully dengan harvest yang lebih baik. Kalau dibaca di berita gitu kan pupuk-pupuk masalahnya sudah soft ya, maksudnya petani ini lebih happy dengan ketersediaan pupuk. Jadinya ya kita berharap second quarter bisa lebih baik lah, apalagi dengan bisa improve, apalagi dengan hasil dari first quarter kan tentunya nanti berbagai analis mulai downgrade expectation mereka dari first quarter result, jadi second quarter ya bisa better lah hopefully. Nah, kemudian kira-kira apa nih rekomendasi dari Joanne ya, sekaligus dari tim research kita untuk emiten-emiten consumer staples ini? Apakah so far masih worth it untuk dipilih, diinvestasikan bagi Sobat Genvest? Kalau untuk sektor consumer nih kita sukanya Alfamart sama Midi sih. Alfamart dengan TP 2.500, kalau Midi di 430. Mungkin Midi agak nyentuh-nyentuh tipis tuh hari ini karena udah naik kenceng kan kemarin. Ya dua emiten itu kita suka sih. Oke, AMR dan juga untuk Midi ya, menjadi dua topik ya untuk emiten consumer retail, consumer mungkin lebih tepatnya ya. Oke, itu dia tadi pembahasan menarik kita tentang sektor consumer staples dan menjadi bahasan topik utama ya di podcast kali ini. Thank you yang udah nonton, yang udah stay tune. Teman-teman jangan lupa dengerin terus podcast Berani Berinvestasi, dan sekali lagi disclaimer on ya atas pendapat dan opini yang kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi?